gimana kabarnya ini? Pasti baik-baik nggak ya? Kak Shirley gimana kabarnya? Baik? Luar biasa Kak Keisha. Hari ini kita kembali lagi ke sekolah minggu ya. Kita kembali lagi mau beribadah. Kita harus semangat. Ayo siapa itu yang masih belum siap? Semuanya sudah siap semua kan? BW sudah siap? Terus ada siapa lagi itu? Noel? Noel sudah siap? Leo sudah siap belum? Oke, Revan sudah siap semua, Nika? Oke, kalau sudah siap semua, sekarang sama-sama kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu baik, Tuhan sudah begitu setia dalam hidup kita. Dari terbit matahari sampai tenggelamnya. Kita pujikan dari terbit matahari. Boleh tepuk tangan, boleh sambil berdiri. Boleh ikut gerakannya Kak Keisha dan Kak Shirley. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi, dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, sekarang kita doa dulu ya Kak Shirley ya. Sebelum kita memulai ibadah ini. Semuanya ambil sikap doa yang baik. Semuanya kita mau menghadap Tuhan. Kak Keisha tunggu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kembali lagi Engkau memberikan kepada kami hari yang baru lagi. Terima kasih sudah memberikan kepada kami juga anugerah yang baru lagi. Engkau yang memberkati ibadah ini ya Bapa, dari awal hingga akhir nanti. Engkau yang membuka hati kami, membuka telinga kami, membuka mulut kami, sehingga ibadah ini hanya digunakan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Oke. Nah, karena kita sudah ya melihat bukti nyata akan kasih Tuhan, kita masih bisa melihat matahari bersinar, melihat bulan-bulan juga di malam hari dan juga bintang. Nah, kita juga lihat ya bahwa kasih Tuhan itu lebih besar dari segalanya, lebih tinggi dari langit. Jadi kita pujikan bersama-sama setinggi-tingginya langit dengan bersemangat dan masih tetap berdiri. Kita juga bertepuk tangan dan mengikuti gerakan dari Kak Shirley dan Kak Keisha ya. Semangat ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Setinggi-tingginya langit, lompat. Lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, sambil jongkok. Lebih dalam kasih Yesusku.
setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit. Lompat. Lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan. Coba. Lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi. Lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Yeay, luar biasa ya kasih Tuhan ya Kak Kesha. Luar biasa, dan Kak Kesha sih percaya di rumah pun mereka juga pasti semangat sekali. Betul Karena iya dong, masa Tuhan sudah kasihnya besar kayak gitu, terus kita cuma lemes-lemesan, nggak boleh ya. Nah Kak, tahu nggak hari ini kan minggu kelima. Biasanya minggu kelima itu kan kita ada yang spesial gitu loh, tema yang spesial. Tahu nggak temanya kita hari ini apa? Kayaknya ada yang berbau-bau asin-asin gitu, Oh gitu Kak. ya. Kalau dengar kata asin, ingetnya apa dong? Hah? Masako? Ya? Ada yang bilang masako? Waduh, masako. Kalau selain itu yang asin, yang asin? Asin. Iya, kayaknya ada yang bilang garam kan. Wow, pintar. Nah, kalau di Alkitab, garam itu temennya sama terang. Nah, jadi hari ini kita mau belajar bagaimana menjadi garam dan terang di dunia ini. Oke, yuk sama-sama sekarang kita nyanyikan lagu sebagai, nggak cuma lagu aja tapi juga sebagai komitmen kita untuk mau jadi anak terang. Kita nyanyikan Aku Anak Terang. Boleh ikut gerakannya sama Kak Kesha ya, sama Kak Shirley juga bisa. Ayo semangat semuanya. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku mau membawa damai. Aku anak terang, itu yang Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Sekali lagi ya dari awal, aku anak terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku mau membawa damai. Aku anak terang, itu yang Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Nah itu ya harus jadi komitmen buat kita semua untuk jadi anak yang terang dimanapun kita berada. Betul sekali, dan cara untuk menjaga komitmen itu adalah salah satunya kita harus rutin dan setiap hari membaca firman Tuhan. Sudah saat teduh belum setiap hari yang diberikan oleh kakak-kakaknya? Sudah belum? Ayo. Mana suaranya yang sudah saat teduh setiap hari? Oke, ada Kak. Ada ya. Suaranya. Wah, banyak nih kayaknya ya, makanya sampai terdengar di sini ya. Oke, baiklah. Jadi, ayo mari kita terus memberikan semangat kita untuk membaca kitab suci dan berdoa setiap hari melalui lagu yang akan kita nyanyikan. Mari kita pujikan bersama baca kitab suci. Ikuti gerakannya ya. Tetap bangkit berdiri. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh.
kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Lebih cepat lagi, lebih semangat ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Lebih cepat, ayo lebih semangat ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Luar biasa. Sekarang Waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Oke? Halo, selamat pagi adik-adik di rumah. Wow, apa kabar? Wah, ini baru bangun, ada yang baru bangun. Wah, ini yang barusan makan. Gimana? Senang hari ini kita bisa ketemu lagi? Ya? Wah, Mr. Gijio juga senang. Semua belajar di rumah tentang firman Tuhan. Nah, adik-adik sekarang kita bersama-sama mau belajar tentang kita sebagai anak Tuhan, kita juga adalah garam dan terang dunia. Kita akan belajar apakah itu garam dan terang dunia. Semua sudah siap? Nah, itu masih berdiri tuh. Ayo duduk. Oke, duduk ya, tenang dulu ya. Tidak ngobrol dulu ya. Oke, sebelumnya kita berdoa. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata ya. Tirukan Mr. Gijio berdoa. Itu masih ada yang masih buka mata? Mr. Gijio tunggu deh. Oke, tirukan Mr. Gijio berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi ini kami bisa belajar firman Tuhan. Kami ingin mengerti isi hati Tuhan. Bagaimana menjadi garam dan terang bagi dunia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Semua katakan amin ya. Hari ini kita akan belajar satu tema yang penting. Kenapa? Ini berbicara tentang kehidupan kita bersama-sama dengan teman-teman kita, bersama-sama dengan orang tua kita dan keluarga kita. Ini berbicara tentang hidup di tengah-tengah mereka supaya kita menjadi orang yang menyenangkan, orang yang menjadi berkat bagi banyak orang dan orang yang memuliakan nama Tuhan. Nah, kita adalah garam dan terang dunia. Oke, sekarang bersama-sama dengan Mr. Gijio, pelan-pelan kita akan membaca firman Tuhan. Ya, firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang menunjukkan siapa kita. Diambil dari Matius pasal yang kelima, ayat 13 sampai dengan 16. Oke, sudah siap? Kita bacakan sama-sama dengan suara keras. Ya, oke. 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang
supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, adik-adik, Mr. Gejio mau tanya nih. Siapakah kalian? Coba dijawab. Siapakah kamu? Ayo coba dijawab. Siapakah kamu? Kalau Mr. Gejio ditanya, maka Mr. Gejio menjawab. Siapakah Mr. Gejio? Oh, Mr. Gejio adalah anak Allah. Mr. Gejio adalah orang yang sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Mr. Gejio adalah umat pilihan Tuhan. Nah ini Mr. Gejio. Nah sekarang Mr. Gejio tanya sama kalian nih. Siapakah kamu? Ayo siapa yang mau menjawab? Oke, katakan pada mama papa yang di samping kalian ya. Yang menemani kalian katakan siapa kamu? Sudah? Ya, siapa aku sebenarnya? Nah adik-adik, pertanyaan ini penting. Kenapa? Ketika kita bertanya siapakah kita di hadapan Tuhan, maka kita harusnya tahu bahwa kita adalah umat Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah orang yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Itu siapakah kita? Nah lalu di dalam ayat yang kita baca baru saja menceritakan tentang dua identitas kita. Apakah itu? Pertama dikatakan, aku adalah garam dunia. Coba katakan sama-sama, aku adalah garam dunia. 1, 2, 3. Aku adalah garam dunia. Nah, yang kedua, aku adalah terang dunia. Nah, ini adalah identitas kita. Siapa kita? Yaitu menjadi garam dunia dan terang dunia. Kita adalah garam dan terang dunia. Nah, coba. Perhatikan kalau kita bercita-cita kalau nanti sudah gede mau jadi apa? Itu bukan identitas di hadapan Tuhan. Itu adalah pekerjaan kita. Tetapi identitas kita, siapa kita di hadapan Tuhan adalah hal yang rohani yang kita miliki karena keselamatan yang Tuhan beri. Kita bukan hanya sebatas aku adalah dokter, tapi kita juga adalah garam dunia. Aku adalah perawat, tapi kita juga adalah terang dunia. Aku adalah tentara, tapi kita adalah anak-anak Allah. Nah ini yang Mr. Gejio maksud. Jadi apapun kita, pekerjaan kita, maka hati kita adalah anak-anak Allah. Dan hari ini kita akan belajar dua hal. Bahwa aku adalah garam dunia dan aku adalah terang dunia. Nah, adik-adik, siapa di sini yang pernah tahu garam? Angkat tangan. Nah ya, pasti tahu garam lah. Siapa yang tahu lampu? Nah itu juga ya, semua tahu lampu. Ya, oke. Nah kita belajar yang pertama, aku adalah garam dunia dulu. Aku adalah garam dunia. Siapa di sini yang suka makan? Siapa yang suka makan? Oh nggak ada yang suka makan. Masa sih? Lah itu gendut-gendut begitu, masa nggak suka makan? Kita semua suka makan. Mr. Gejio juga suka makan. Makannya itu sedikit. Ya, makannya itu sangat sedikit. Ya, jadi Mr. Gejio tambah lama tambah gendut. Nah, siapa di sini yang tidak suka makan? Dan siapa di sini yang suka makan? Coba bayangkan. Bagaimana kalau makanan kita ketika mama memasakkan buat kita, ternyata tidak dikasih garam. Enak tidak? Sudah pernah mencoba? Kalau belum pernah mencoba, nanti minta sama mama, Ma, untuk besok jangan masak pakai garam ya. Percaya sama Mr. Gejio, enggak enak. Rasanya itu hambar. Nanti kita enggak bisa makan banyak-banyak. Pasti kita cuma makan sedikit lalu kemudian kita buang. Padahal tidak boleh membuang makanan. Makanan harus habis. Nah, garam membuat makanan kita menjadi enak dan kita senang makan. Nah, ini garam.
Nah sekarang kalau Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita adalah garam dunia, identitas kita adalah garam dunia, maka maksudnya apa? Nah begini adik-adik ya, kita adalah garam dunia karena kita harus memberi pengaruh yang menyenangkan hati Tuhan. Mr. GJ ulangi. Dimanapun kita berada, berteman dengan siapa, kita sedang ada di mana, kita harus memberi pengaruh yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, sebagai contoh yang salah, misalnya begini. Pada waktu kita ada di kelas, kita iseng. Lalu kemudian kita bully teman kita. Supaya kita senang, tapi dia akhirnya menangis. Kita senang, kemudian teman-teman kita bersorak. Itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Atau kemudian ada kucing lewat. Kita tendang, gitu ya, kemudian kita bersorak. Itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Lalu kemudian pada waktu kita ada di rumah, gitu ya, sama papa, sama mama, kita lompat-lompat nakal, kemudian lempar-lempar barang, rusakin barang, papa mama sedih, pasti Tuhan juga tidak senang. Nah ini contoh salah. Nah lalu bagaimana contoh yang benar? Kalau kita adalah garam dunia, yang tadi Mr. Gijo katakan, kita harus memberi pengaruh yang menyenangkan hati Tuhan. Pada waktu kita bersama dengan mama papa gitu ya, kita melakukan sesuatu yang baik kepada mereka gitu ya, sehingga papa mama senang. Kita bukan menjadi orang yang suka bikin onar, sehingga mereka senang. Oh, bisa ngobrol dengan senang, bisa menceritakan firman Tuhan dengan senang. Nah ini penting. Pada waktu kita di sekolah sama teman-teman, pada waktu kita ada di sana, wah teman-teman senang ya, tidak khawatir kalau dibully ya, bahkan ngobrol dengan kita tentang Yesus. Oh mereka senang. Nah melakukan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan, itu pada semua orang, dimanapun kita berada, kapanpun, sama siapapun yang ada di tengah-tengah kita, kita membuat mereka senang, membuat mereka melihat cinta kasih Tuhan. Nah ini yang Mr. Gejo maksud, memberi pengaruh yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai seperti contoh yang salah tadi, dimanapun kita berada, orang tidak suka. Harusnya dimanapun kita berada, orang bersuka cita. Nah ini menjadi garam dunia. Nah sekarang apa artinya kita menjadi terang dunia? Apa artinya? Nah adik-adik, loh lampu mati? Hah? Oh, loh lampu mati? Loh kok gak kelihatan apa-apa? Semuanya gelap. Loh, adik-adik lihat Mr. Gijo tidak di mana? Mr. Gijo tidak lihat apa-apa nih. Halo, di mana kalian? Loh, tidak kelihatan. Waduh, bagaimana nih? Aduh, bagaimana ya? Gak kelihatan siapa-siapa. Siapa yang bisa lihat Mr. Gijo? Hah, di mana ya Mr. Gijo ya? Oh, nah ini baru terang. Aduh, bikin Mr. Gijo takut. Aduh, tadi itu ya gelap gulita, gak kelihatan apa-apa. Mr. Gijo jalan ke sana kemari, takutnya kesandung. Aduh, gak enak kalau ada, kalau gelap ya mati lampu gak enak ya. Kita nggak bisa lihat apa-apa. Nah, sekarang kita punya penerangan, punya lampu, dan kita bisa melihat semua orang, kita bisa melihat barang-barang, dan adik-adik di rumah bisa melihat Mr. Gijo lagi. Lalu apa yang dimaksud dengan firman Tuhan tadi? Kita adalah terang dunia. Artinya adalah kita memiliki perbuatan baik bagi semua orang karena kita adalah anak-anak Allah. Perhatikan ya, Mr. Gijo akan ulangi lagi. Kalau kita adalah garam dunia, artinya dimanapun kita berada,
kita menjalankan peran kita sebagai anak-anak Allah untuk memuliakan Tuhan. Nah, kalau kita kita adalah terang dunia, artinya apa? Kita harus melakukan perbuatan baik kepada semua orang karena kita adalah anak-anak Allah. Nah, adik-adik perhatikan. Siapa di sini yang tidak suka memberi? Siapa di sini yang tidak suka berbagi? Siapa di sini yang tidak suka membantu? Siapa di sini yang tidak suka untuk berbuat baik pada orang? Nah, itu adalah contoh yang mendukakan hati Tuhan. Allah sedih. Tetapi yang membuat Allah senang adalah pada waktu orang tua kita membutuhkan pertolongan, kemudian kita dimintai tolong gitu ya. Kita dengan suka hati menolong mama papa kita. Iya ma, saya bantu. Kemudian ada teman kita yang mungkin perlu dibantu, perlu ditolong. Tidak usah diminta, kita lihat langsung dibantu, menawarkan bantuan pada mereka. Tapi kadang-kadang kita susah sekali untuk bantu teman. Aku gak kenal kamu, kamu bukan temanku, kamu jahat. Tidak boleh begitu. Siapapun orangnya harus kita bantu. Ini adalah perbuatan yang baik. Menjadi terang adalah berbuat baik kepada mereka. Nah, sekarang coba, siapa hari ini mulai dari pagi tadi, siapa yang sudah berbuat baik pada papa mama? Angkat tangan. Nah, siapa yang sudah berbaik pada orang lain? Nah, menjadi terang dunia artinya semua orang menikmati kasih kita. Semua orang mengalami berkat Tuhan yang sudah kita terima, lalu kita berikan kepada mereka. Nah, inilah perbuatan baik. Oke, sekarang Mr. Gejo tanya sekali lagi. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Sesuai dengan Matius pasal yang kelima tadi, kita adalah garam dunia. Nah, sekarang yang kedua, kita adalah terang dunia. Nah, apakah garam dan terang dunia? Sehingga kita bisa memuliakan nama Tuhan. Pertama, ya, kita dimanapun berada, seperti yang Mr. Gejo katakan tadi, harus membawa sukacita. Sukacita bukan sekedar senang. Contohnya pada waktu kita senang-senang nih, dengan membuli teman kita nih, ya, dengan mengganggu teman kita nih, kita bisa senang. Kamu jatuh, syukurin, kita senang. Bukan itu. Sukacita berbeda dengan rasa senang. Sukacita adalah buah Roh Kudus yang Tuhan tempatkan di dalam hati kita, sehingga di dalam kondisi apapun, apakah pada waktu kita sendirian, kita sukacita. Pada waktu kita sakit, kita masih punya rasa sukacita. Pada waktu kita belum makan, kita punya sukacita. Sukacita itu tidak dipengaruhi oleh siapapun dan apapun. Nah, kita harus membawa sukacita di tengah-tengah mereka. Bukan cuma sekedar rasa senang. Sukacita bisa membuat kita senang. Tetapi sukacita itu adalah buah dari Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Dan itu anugerah Tuhan. Nah, Mr. Gejo ingatkan sekarang, dimanapun kita berada harus membawa sukacita Tuhan di tengah-tengah mereka, pada papa mama, pada saudara kita, pada lingkungan keluarga kita, pada lingkungan sekolah kita dan bermain kita. Sukacita harus ada dan mereka bisa melihat, Mr. Gejo ini adalah garam dan terang dunia. Aku bisa melihat kasih Tuhan kepadanya. Itu sukacita. Ya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, aku adalah garam dan terang dunia. Apa maksudnya? Membawa kebaikan.
Yang tadi itu membawa sukacita, kalau kita datang dalam satu tempat gitu ya, maka semua ingin berteman dengan kita, kita menyenangkan. Nah, tapi yang sekarang, tindakannya apa? Kalau kita sudah ada di satu tempat, contohnya di dalam keluarga, kita melakukan apa? Kita mungkin bisa membantu papa mama. Kalau kita mungkin ada di lingkungan teman-teman sekolah kita, apa yang kita lakukan? Mungkin taat pada guru, membantu teman-teman yang pada waktu itu kesulitan belajar, tapi bukan nyontek gitu ya, bukan memberi contekan, itu salah. Tapi membantu mereka yang kurang bisa, yang kurang mampu, kita bantu. Kemudian pada waktu kita lihat di lingkungan kampung teman-teman kita bermain, ada yang mungkin belum mampu, kita bantu. Mereka makannya bagaimana, mereka sekolahnya bagaimana, mereka kesulitan apa, atau kita tanyakan kepada mereka, bolehkah aku berdoa buat kamu? Nah, ini kebaikan. Ya, dimanapun kita berada, harus membawa sukacita. Dan dimanapun kita berada, harus membawa kebaikan. Nah, inilah anak-anak Allah. Menjadi garam dan terang dunia. Nah sekarang, dimanapun kita berada, ingat satu hal yang Mr. Gejo katakan ini. Menjadi garam atau sebagai garam dan terang dunia harus memberitakan Injil. Di sini siapa yang malas-malesan memberitakan Injil? Oh, Mr. Gejo lihat wajahnya itu ya, malu. Lihat wajahnya takut memberitakan Injil. Adik-adik, siapa di sini yang menerima anugerah keselamatan dari Tuhan? Angkat tangan. Nah, itu menerima anugerah keselamatan. Nah, memberitakan Injil itu artinya memberitakan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit menebus kita dari dosa. Nah, ini Injil. Ini harus diberitakan kepada semua orang yang belum percaya. Dan adik-adik jangan malu, adik-adik jangan takut. Karena ini adalah kebenaran. Ini adalah apa yang kita alami dan nikmati bersama-sama dengan Tuhan. Injil sudah merubah hidup kita. Nah itu yang kita beritakan. Jangan males ya. Jangan takut ya. Jangan malu ya memberitakan Injil. Nah inilah garam dan terang dunia. Oke? Kemudian yang keempat. Aku adalah garam dan terang dunia. Artinya apa? Mengasihi semua orang. Kita tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain kalau kita tidak memiliki kasih kepada sesama kita. Siapapun dia, kita kenal ataupun tidak kenal, bahkan Tuhan Yesus memberikan teladan bagi kita bahwa kita harus mengasihi musuh kita sekalipun dan berdoa bagi mereka. Sehingga mengasihi mereka adalah siapapun, dimanapun, kapanpun. Dan kita tetap mengasihi mereka, menjadikan mereka teman kita, memeluk mereka, mendoakan mereka. Nah inilah kasih. Ya, lihat bagaimana Tuhan mengasihi kalian. Nah sekarang, kalian harus belajar mengasihi sesama. Nah inilah garam dan terang dunia. Nah yang kelima, banyak banget ya, 5. Tidak apa-apa ya, garam dan terang dunia ini betul luar biasa. Itulah siapa kita. Oke, yang kelima, membuat hati Allah senang. Menjadi garam dan terang bagi orang lain, mengasihi orang lain, dimanapun kita berada membawa sukacita, dimanapun kita berada membawa kebaikan, dimanapun kita berada memberitakan Injil, itulah yang diinginkan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan melihat hidup kita, Tuhan kemudian senang. Oh ini adalah anakku, aku mengasihi engkau. Tuhan tersenyum, Tuhan senang. Tapi kalau seumpama kita jahat, tidak mau membantu orang tua, kita melawan orang tua, kita berantem, Tuhan berkata, aku tidak senang. Adik-adik mana yang kita pilih?
Membuat Allah tersenyum atau membuat Allah marah? Menjadi garam dan terang dalam kehidupan kita. Ini adalah siapa kita. Kalau ditanya, siapakah engkau? Katakan, aku adalah anak Allah. Aku adalah garam dan terang dunia. Ada aku, di sana ada sukacita. Ada aku, di sana ada kebaikan. Ada aku, di sana ada pemberitaan Injil. Ada aku, di sana ada kasih. Ada aku, di sana semua orang memuliakan Tuhan. Mau menjadi garam dan terang dunia? Nah, siapakah kita di hadapan Tuhan? Kita adalah garam dan terang dunia. Oke, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan Mr. Gijio selalu berdoa buat kalian. Oke, kita akan berdoa untuk firman Tuhan ini. Semua tutup mata, lipat tangan. Tirukan Mr. Gijio berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami belajar tentang garam dan terang dunia. Siapa kami? Kami adalah garam dan terang dunia. Karena kami ingin memuliakan Tuhan. Dimanapun kami berada, biarlah sukacita di sana ada. Di tempat di mana kami berada, ada kebaikan terjadi di sana. Dimanapun kami berada, ada pemberitaan Injil di sana. Dimanapun kami berada, ada kasih bagi mereka. Dan dimanapun kami berada, kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami telah Tuhan selamatkan. Dan kami adalah garam dan terang bagi dunia. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua katakan, amin. Oke, Tuhan berkati. Bye-bye. Nah, sekarang kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan tentang garam dan terang. Nah, semuanya mengerti kan tadi firman Tuhannya? Oh, ada yang bilang ngerti. Iya, betul. Nah, intinya ya, setelah selesai ibadah ini, semuanya harus berusaha jadi anak terang dan juga jadi garam dimanapun kita berada. Sama seperti Tuhan Yesus yang juga jadi garam dan terang di dunia ini. Oke? Nah, seperti biasa Kak Kesya mau mengumumkan. Ada pengumuman soal persembahan. Jangan lupa ya, jangan lupa tetap terus berusaha, terus belajar, memberikan persembahan yang terbaik. Nah, persembahan yang akan kalian berikan nanti dikirimkan di rekening yang ada di bawah ini. Oke, jangan lupa ya, jangan lupa ingatkan papa mama juga untuk memberikan persembahan ini. Tetap semangat untuk berusaha memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Oke. Sekarang selesai sudah ya Kak ya. Betul. Ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita tutup dalam doa, kembali lagi Kak Kesya ajak kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau kembalikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita pujikan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur
ambil sikap doa yang baik. Kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih karena sudah memberikan kami, sudah membimbing kami dari ibadah ini, dalam ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih ya Bapa, setelah ibadah ini kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Ajari kami, bimbinglah kami, supaya kami bisa menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Engkau saja yang pakai hidup kami, Engkau saja yang tuntun kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Oke, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.